Halo semuanya, selamat siang. Yang belum on cam, tolong dinyalain dulu kameranya, boleh? Jangan lupa pakai virtual background yang udah disediakan sama panitianya ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Halo yang baru gabung. Siang, Kak. Ayo boleh pakai nyalain kameranya dulu, pakai virtual backgroundnya yang udah disediain sama panitianya. Sebentar lagi acara bakalan dimulai. Gimana kakak panitia udah pada siap belum? Yang belum nyalain kameranya boleh nyalain dulu kameranya ya. Supaya kita tahu-tahu aja nih orang-orangnya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya kan. Halo yang baru gabung, selamat siang. Nyalain dulu dong kameranya. Kalian pada tahu nggak sih ini acara apaan? Boleh ketik di komen. Ini acara apaan, ngebahas apaan. Sambil kita nunggu panitia dan narasumbernya datang. Boleh dong kita absen, ada dari mana aja nih? Boleh ditulis di komen ya. Yang paling jauh siapa sih? Pengen tahu. Ada yang dari Lombok, ada dari Riau. Wih, jauh-jauh ya. Yang dari Bogor ada nggak dari Bogor? Dari Malang, wih, keren, jauh-jauh semua ya. Nggak ada yang tetanggaan sama aku berarti kan? Halo, yang baru datang, selamat siang. Kalian pada tahu nggak sih ini acara apa? Ada yang dari mana lagi nih? Ada yang dari Cirebon, oh sama Jawa Barat juga ya. Berhubung ini udah mau libur-liburan ya kalian ya. Yang belum nyalain kamera, diingetin sekali lagi buat nyalain kameranya ya. Bentar lagi acara kita bakalan dimulai. Yang belum pakai virtual background-nya boleh dipakai dulu ya. Yang baru datang, halo, selamat bergabung. Yang belum nyalain kamera, tolong nyalain kameranya dulu supaya kelihatan ganteng dan cantiknya. Boleh dipakai virtual background-nya, teman-teman semuanya, kakak-kakak. Di sini tuh bakal ngadain webinar yang seru banget pastinya. Karena seperti yang kita ketahui, ketakutan pertama seseorang itu bukanlah kematian, tapi berbicara di depan umum. Nah, kami di sini sebagai tim dari Golden Organizer akan membahas sedikit mengenai bicara depan umum bagaimana kita bisa pede. Tapi gimana ini? Banyak yang belum pede ya. Coba tolong dong nyalain dulu kameranya. Wih, ada yang masih pakai seragam sekolah tuh. Ahmad Zaim Sanusi. Halo Kak Ahmad. Beres sekolah ya? Wih, mantap. Yang rajin ya sekolahnya ya, belum liburan ya. Kasihan. Ada Kak Saiful Anwar. Halo Kak Saiful. Diingetin sekali lagi yang belum nyalain kamera, boleh dinyalain dulu kameranya ya. Karena 2 menit lagi acara akan dimulai. Masih banyak banget ini yang belum nyalain kameranya. Boleh dong dinyalain dulu kameranya. Halo, yang belum nyalain kamera, kakak-kakak, teman-teman, boleh dulu dong dinyalain dulu kameranya.
supaya kelihatan wajah-wajah tampan dan cantiknya ini. Siapa tahu ada yang nempel. Maksudnya gitulah. Wih, kita absen lagi nih yang baru datang. Yang baru datang dari mana lagi nih? Tadi kan udah dari Lombok, Kak Zil Hasina. Kemudian ada Kak Tugiran dari Riau, ada Kak Rini dari Malang. Kemudian ada Ahmad Zaim dari Cirebon. Yang lainnya pada dari mana nih? Wih, ada yang dari negeri Konoha. Berarti ada Nija di sini ya. Nggak apa-apa lah, yang penting jangan ada Intel ya. Dari Kalimantan, jauh kali ya. Wih, Kak Ahmad Hafi. Ada yang dari Bogor nggak nih? Masa nggak ada yang dari Bogor? Ayo, yang baru join, yang baru datang, saya ucapkan selamat bergabung. Yang belum nyalain kamera, boleh dinyalain dulu kameranya. Wih, dari Semarang, mantap. Yang belum nyalain kameranya, boleh dong dinyalain dulu kameranya. Masih banyak banget tahu yang belum nyalain kameranya. Halo yang baru bergabung. Boleh dong dinyalain kameranya. Ini ada apa lagi nih? Ada dari Cibinong. Oh iya, ada dari Cibinong. Mantap, jauh juga sih itu Bogor coret ya. NTT, wish. Dan dari DNTT. Dari Papua ada nggak paci-paci kita? Wih, udah waktunya mulai ya. Diingetin lagi sekali lagi sebelum kita mulai, untuk teman-teman semuanya harap menyalakan kameranya terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitianya. Ini teman-teman pada ngedenger apa pengen ikutan doang buat dapetin sertifikat? Ayo. Pokoknya tetap ikutin acara ini ya. Yang belum nyalain kamera, boleh nyalain kameranya dulu. Oke, teman-teman siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Windri Syaifuddin, M.Medcom, selaku dosen pembimbing kami. Kemudian yang terhormat kepada M. Syaiful Muktapa, CSTMI, CMC, CPS, atau yang kerap disapa Kak Uta sebagai narasumber pada acara Being a Good Speaker for a Good Public Relation. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara webinar kali ini. Buat teman-teman yang belum nyalain kamera, boleh nyalain kamera yang terlebih dahulu. Yang baru bergabung, selamat bergabung dalam acara webinar kali ini. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya membacakan peraturan yang harus diperhatikan saat webinar ini berlangsung. Yang pertama, peserta webinar diharapkan hadir 15 menit sebelum acara webinar ini dimulai. Kemudian yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mengikuti webinar dari awal hingga akhir acara. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mematikan mic. Yang kelima, peserta dilarang untuk berkomentar saran. Dan yang terakhir, yang keenam, peserta diwajibkan untuk mengisi absen di akhir acara untuk e-sertifikat yang akan kalian terima. Pastikan kalian mengetik nama dengan lengkap dan benar, serta menggunakan email yang aktif. Oke, buat teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alwan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan, selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini. Dan saya yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir acara nanti. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru mengikuti Zoom meeting kali ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita dengarkan sambutan-sambutan terlebih dahulu. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus moderator webinar pada webinar kali ini, yaitu Subhan Kamal. Oke, Subhan Kamal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Ya, selamat siang semuanya.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dalam acara webinar kali ini, dan terima kasih kepada semua panitia yang telah berpartisipasi, yang telah menyumbangkan tenaganya dan semua ilmu-ilmunya yang ada di sini. Saya sebagai ketua pelaksana mengucapkan bahwa webinar kali ini kita akan berjudul dengan Being a Good Public Speaking for a Good Public Relation. Yang mana webinar kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih berbicara di depan umum, jago berbicara di depan umum, di depan kalian semua, dan tentunya tidak gugup dalam berbicara di depan umum ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah hadir pada webinar kali ini, dan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Windri, yang telah menyempatkan waktunya untuk senantiasa hadir di dalam acara kali ini. Nah, semoga acara kali ini atau acara webinar kali ini berjalan dengan lancar, kondusif, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin sambutan dari Ketua Pelaksana sebagai saya pribadi dan peserta-peserta lainnya mewakili mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Subhan atas sambutan yang sudah diberikannya. Oke, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Windri Saifuddin, M.Medcom, selaku dosen pembimbing kami, kepada Bapak Windri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali untuk siang hari ini, ya. Selamat saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Selamat untuk Subhan Kamal dan juga timnya dan juga rekan-rekannya yang telah menyelenggarakan acara ini. Oke, baik. Di siang hari ini tentunya menjadi satu pembelajaran untuk teman-teman semua, ya, karena ini merupakan ajang di mana teman-teman panitia belajar menjadi seorang event organizer dalam perkuliahan manajemen ajang khusus. Gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman panitia dan juga semoga bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Akhir kata saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta. Semoga bisa memberikan insight yang luar biasa di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Windri yang sudah memberikan sambutannya. Wih, gimana sambutannya, keren-keren ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sambutan-sambutan beliau-beliau. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, diingatkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Karena sebentar lagi narasumber kita bakal ngisi acara ini. Halo teman-teman, yang masih belum on cam, boleh dong dinyalain dulu kameranya. Pasti kalian juga udah nggak sabar kan? Kasihan teman-teman yang lain udah nunggu tuh. Sebelumnya, yang lainnya yang baru datang, pada dari mana aja nih? Yang nggak bisa nyalain kamera ya udah nggak apa-apa, tapi yang bisa tolong dinyalain dulu kameranya ya. Aku nggak muncul menu ganti background, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kameranya dinyalain ya supaya kita kelihatan wajah-wajah tampan dan cantik-cantiknya itu. Karena sebentar lagi moderator kita bakalan datang untuk mengisi acara webinar kali ini. Yang baru datang coba absen dulu, pada dari mana aja nih? Pengen tahu. Ada yang dari Bogor kota nggak? Kalau aku biasa disebutnya dari Batak Bogor.
Ada lagi nggak yang ingin jawab lagi? Kabupaten Bogor kah? Bogor Barat sih, Wih. Ayo kakak-kakak yang udah pada yang udah gabung, boleh nyalain dulu kameranya. Kakak saya Anwar juga boleh nyalain kameranya. Kak Randi itu bukan dulu. Kita satu daratan ya. Terus di Sukasari. Oh, negeri rendah. Orang Minang ya. Nyalain kamera. Nyalain kamera. Bogor Selatan. Banyak juga ya sekarang. Banyaknya yang dari luar Bogor. Kalian pada nggak sabaran kan buat belajar? Gimana sih caranya ngomong di depan umum? Gimana sih buat beraniin diri kita sendiri untuk berbicara di depan banyak orang? Karena ketakutan pertama itu bukan kematian. Banyak sekali orang yang takut untuk berbicara di depan umum. Nah, kalian beruntung sekali udah mengikuti webinar kali ini karena kita di sini akan membahas bagaimana caranya kita untuk menjadi public speaking yang hebat. Untuk berani berbicara di depan orang banyak. Dan di sini akan diulas banyak mengenai bagaimana cara kita menghadapi ketakutan kita sendiri, bagaimana kita dapat menahan situasi tekanan untuk berbicara di depan umum. Oke semuanya, karena narasumber dan panitia sudah siap, saya serahkan semuanya kepada Kak Subhan Kamal sebagai Ketua Pelaksana dan sebagai moderator pada webinar kali ini. Kepada Kak Subhan, saya persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik ya. Dan mudah-mudahan selalu semangat, selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam webinar kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang hebat, jago public speaking, dan tentunya ilmu-ilmu yang disampaikan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Kak Subhan mau ingetin ya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, kalian tinggal chat room aja tuh apa yang mau kalian tanyakan dan apa ya kalian belum ketahui, kalian tanyakan di situ. Nah, nanti akan ada 2 orang yang akan mendapatkan door prize atau hadiah yang menarik. Pertanyaan yang paling bagus akan mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, kali ini Kak Subhan akan melihat profil dari saudara atau dari narasumber kita. Beliau adalah Kak Syafiul Muktapa atau biasa disebut dengan Kak Uta. Nah, kita buka ya, kita share di sini profil dari Kak Uta ini. Nah, sudah terlihat semuanya? Kita bacakan ya. Nah, Kak Syafiul Muktapa adalah sosok yang disapa dengan Kak Uta, memiliki pengalaman. Tentunya pengalamannya banyak nih, lebih dari 6 tahun dalam public speaking. Nah, bahkan beliau memiliki sertifikasi dalam public speaking. Dari usaha dan kerja kerasnya, beliau saat ini terlibat menjadi founder bicara pada akademi yang menjadi coach di berbagai tempat. Selain itu, di sela kesibukannya, beliau juga menjadi profesional MC atau master ceremony di berbagai event nasional dan menjadi narasumber di berbagai seminar. Berikut pencapaian dari beliau. Kita lihat ya pencapaian dari Kak Uta ini atau Kak Syafiul Muktapa. Nah, Kak Uta ini menjadi narasumber lebih dari 100 lebih ya. Wow, luar biasa sekali ya Kak Uta ini. Baik itu di kampus, instansi di Indonesia. Nah, Kak Uta ini menjadi narasumber di antaranya dari UI. Nah, kalau kalian ada yang tahu UI nih adalah universitas negeri atau Universitas Indonesia ternama di Indonesia. Ada ITS, IPB, Institut Pertanian Bogor, Undip, UNES, Unibrau, Universitas Binus, Universitas Trisakti, dan lain sebagainya.
Kak Uta juga menjadi sosok moderator di berbagai event nasional dengan tokoh ternama. Contoh seperti Anies Baswedan. Nah, semua pada kenal kan, pada kenal semua sama Anies Baswedan ini. Siapa? Gubernur DKI Jakarta. Nah, ada Sherly Anavita, Dr. Dwi Inong Kirana, dan Kiai Haji Min Fadila, dan sebagainya. Dan Kak Uta ini juga menjadi coach dari public speaking di berbagai acara dan instansi. Nah, banyak sekali ya Kak Uta ini pengalaman-pengalamannya, selain menjadi host juga menjadi MC, host lebih dari 100 lebih event, mulai dari acara instansi pemerintah, BUMN. Nah, sampai ke pemerintahan, beliau ini masuk ke BUMN, sampai ke acara-acara wedding dan lain sebagainya. Kak Uta ini hebat sekali pokoknya. Kemudian Kak Uta juga menjadi konten kreator. Nah, kalian mengetahui kan bahwasanya konten kreator ini adalah orang yang bisa mendesain atau orang-orang yang aktif di dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, kalau kalian mau tahu dan mau belajar lebih banyak tentang Kak Uta ini, kalian follow IG-nya. Ya, di situ ada _bicara PD yang membagikan putar public speaking, MC, dan komunikasi dalam berbagai platform. Followernya juga sudah banyak tentunya ya, ada 430K follow TikTok, 11K follower IG. Nah, tuh kalian bisa follow tuh di situ, di sosial media Syafiul Takwa, Facebooknya ya, terus Instagramnya Bicara PD, TikToknya Bicara PD, PD Bicara. Kemudian ada akun IG-nya, akun YouTube ya, di situ ada Bicara PD. Kalian di situ kalian kepo-kepoin, bagaimana sih aku pengen belajar nih bicara di depan umum yang jago. Nah, kalian bisa follow IG-nya, kalian bisa isi Facebooknya, dan follow media sosial lainnya Kak Uta ini. Nah, sepertinya Kak Utanya sudah datang ya. Nah, mari kita sambut yuk Kak Utanya ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Halo Kak Uta, selamat siang. Halo Subhan, selamat siang. Iya Kak Uta, dan selamat siang. juga Kak Uta, selamat gimana siang kabarnya nih? buat teman-teman semua. Alhamdulillah kabar kakak baik, sehat selalu dan tetap semangat bertemu dengan teman-teman semua. Namun sebelum itu kakak mau make sure buat suara kakak apakah terdengar dengan jelas? Kalau di telinga moderator jelas banget Kak, mantap banget dengaran Oh parah. iya, getarannya sampai ke rumah Subhan ya? Getarannya Iya sampai Kak, ke rumah benar. Oke. Oke Kak Uta, setelah selain ini kan abis ini kan kakak akan menempatkan materinya nih, materi-materi anak-anak dan peserta lainnya ini ingin tahu nih bagaimana sih kita, gimana caranya berbicara dengan baik di depan umum, tidak gugup tentunya kita berbicara di depan umum, dan juga Kak Uta akan membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua kan tentunya. Dan langsung saja ya Kak Uta, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat, Subhan persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Subhan yang sudah mempersilahkan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Naik pesawat ke Papua Nugini, jangan lupa mampir ke Pulau Kelingking. Luar biasa teman-teman antusias hari ini, semangat untuk belajar public speaking. Tentunya di sini kakak senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman dan rekan-rekan yang ingin terus mengupgrade diri dan ingin terus menambah kapasitasnya ke depannya dalam hal soft skill public speaking. Bahkan di sini ada beberapa peserta yang masih kakak kenal dan setiap kakak isi webinar selalu hadir dan kakak apresiasi sekali itu semua karena teman-teman kemauan belajar dan juga usaha untuk mengupgrade dirinya akan selalu ada. Semoga apa yang teman-teman usahakan hari ini bisa menuai kebaikan dan kesuksesan di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini seperti yang sudah dikenalkan oleh moderator kita bahwa kakak di sini lebih ingin sharing ya. Kakak di sini ingin lebih sharing terkait pengalaman-pengalaman kakak seperti yang diceritakan oleh Subhan tadi ya, bahwa memang
Kakak sudah banyak memiliki jam terbang dalam hal mengasah public speaking kakak di MC maupun menjadi tutor public speaking di platform kakak sendiri. Oh ya, buat panitia boleh untuk diizinkan share screen ya. Dan berikutnya juga di sini kakak mau tahu dulu nih, kira-kira dari teman-teman sendiri, bagaimana kabar hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar public speaking-nya? Atau hari ini ada yang lagi sedih nih, akhir tahun kan, aduh sedih nih, ternyata resolusi di tahun 2021 banyak yang gak realisasi nih. Atau mungkin justru semakin semangat karena ingin menyambut tahun 2022 supaya mendapatkan pembelajaran yang baru, semangat baru, dan kalau bisa sih dapat juga impian-impian yang terrealisasi ke depannya. Oke, kira-kira boleh silakan teman-teman bisa jawab di Zoom chat. Kira-kira dari teman-teman hari ini semangat gak buat ngejalanin aktivitasnya, bukan hanya ikut webinar, tapi ngejalanin aktivitasnya dan menyambut tahun 2022. Oh ya, buat panitia jangan lupa ya buat izin share screen ya. Oke, dari Imam semangat sekali, dari Syaiful Anwar, yuk semangat. Dari peserta Faris ya, semangat Kauta. Dari Tugiran juga semangat luar biasa banget. Happy Kiwoyo. Oke, dari Eka semangat banget. D-nya sampai ini ya, tebel ya. Oke, terus dari Rini juga semangat dong, Kak, harus. Dari Ulfa juga semangat, sampai ada emot api-apinya nih, aduh. Asal jangan kebakaran ya. Oke, dari Ahmad Zaim juga bismillah, semangat ya. Dari Zaihan lagi evaluasi di akhir tahun. Kayak evaluasi apa nih? Evaluasi perasaan yang banyak dikorbankan atau gimana nih? Zaihan kira-kira. Dan dari Ahmad Hafid juga semangat nih. Bisa lebih baik lagi tahun 2022, amin ya. Dari Zil juga makin semangat dong, Kak, menuju tahun baru. Semoga bukan hanya tahun yang baru, tapi juga statusnya baru juga ya, Zil ya. Dari yang jomblo jadi jomblo lagi. Oke, tentunya di sini selain kakak ingin bertanya tentang rasa semangat teman-teman, kakak juga mau bertanya nih, kalau dari teman-teman sendiri, di sini apa sih yang teman-teman pahami tentang public speaking ya? Karena kan di sini kita mau mengulik banyak nih tentang public speaking, bicara di depan umum. Tapi ada nggak sih pandangan teman-teman selain public speaking itu bicara di depan umum, ada nggak? Apa sih memang pentingnya public speaking dalam kehidupan teman-teman sehingga hari ini teman-teman tuh penasaran dan mau belajar tentang public speaking itu sendiri. Boleh silakan teman-teman bisa jawab ya di Zoom chat. Apalagi di sini kakak lihat yang hadir itu luar biasa ya, ada sekitar 2.500.000 miliar triliun orang, luar biasa sekali ya. Sampai kakak tuh di siang hari ini tuh yang seharusnya kita enaknya rebahan, tiduran, tapi kita di sini ketemu dengan senyum yang merekah di antara teriknya sinar matahari ya. Oke, kira-kira gimana dari teman-teman nih pandangannya tentang public speaking? Mungkin sambil nunggu jawaban di Zoom chat, kakak mau tanya nih dari Zaihan Pakrevi mungkin ya. Halo Zaihan. Kak, halo Kak. Oke, Zaihan asalnya dari mana Zaihan? Aku dari Bekasi Kak, cuma lagi di Malang PKL. Oh, di Malang. Asal Bekasi. Jauh banget asalnya, Bekasi ya? Iya Kak. Itu kota paling jauh se-Indonesia itu Bekasi. Aduh, luar planet Kak. Iya, makanya kan harus naik roket ya kalau ke sana ya katanya. Iya Kak. Oke, Zihan, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Kak. Kakak gimana Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ada yang nanyain kabar kakak ya setelah lama nggak ada yang nanyain kakak. Aduh. Oke. Dari Zihan sendiri, kira-kira menurut kamu nih tentang public speaking, apa pandangan kamu selain public speaking itu kan bisa dipahami berbicara di depan umum. Nah, dari kamu sendiri, apa sih yang kamu pahami tentang public speaking? Pentingnya Kalau dari iya. aku sendiri sih Kak, public speaking itu kan kemampuan seseorang ya untuk berbicara di depan umum. Terutama aku sendiri waktu itu emang lagi ada proyek nih Kak di Malang Selatan untuk ikut Profauna, itu kan harus ada kemampuan lebih ya untuk bisa speak up di depan orang banyak, terutama ketika kita memaparkan atau sosialisasi sesuatu kepada masyarakat baru gitu, terhadap hasil inovasi pasti selalu ada penolakan gitu Kak. Makanya aku pengen belajar bagaimana cara kita passing-nya sama orang-orang gitu.
cara kita biar satu frekuensi dulu, baru nanti bisa menyampaikan sesuatu dan diterima. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi intinya Zaihan ingin belajar public speaking karena hasil dari penolakan ya, luar biasa ya. Jadi Ya, udah tebel hati nih untuk ditolak terus ya. Oke, ya, siap. Oke, semoga di tahun 2020 bisa mengevaluasi dan tidak ditolak kembali ya. Jadi cukup patah hati dan pengorbanan perasaan dan pengorbanan usahanya cukup di 2021 aja. 2022 menyambut hari yang baru dan menyambut untuk lebih ke depannya baik ya. Oke, terima kasih siap. Zaihan. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Jadi apa yang disampaikan Zaihan ini benar ya teman-teman ya. Ketika kita belajar public speaking sebenarnya kita belajar banyak hal teman-teman. Kita nggak hanya belajar bicara di depan umum. Karena fungsi public speaking itu sendiri ada macam-macam ya. Atau biasanya kakak singkat itu dengan IT ya. Peran komunikasi ataupun peran public speaking itu biasa kakak singkat dengan IT. IT itu apa Kak? I adalah exploration, A adalah attention, dan trust adalah membuat orang lain percaya diri. Ketika kamu bisa memiliki public speaking yang baik, maka di situ kamu bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan kamu. Teman-teman lihat ya, banyak di luar sana mereka punya ilmu yang cukup mumpuni, tapi belum tentu mereka bisa mentransfer ilmu yang mereka miliki ke orang lain, gitu. Ya, kayak misalkan begini, teman-teman bayangkan, banyak orang di luar sana yang jago bahasa Inggris, tapi belum tentu mereka bisa mengajarkan ilmu bahasa Inggrisnya. Nah, dalam mengajarkan ilmu bahasa Inggris, maka perlu yang dinamakan public speaking. Misalnya public speaking ini nih, jembatan nih, antara ilmu yang kamu miliki kepada orang yang membutuhkan ilmu kamu. Jadi kalau seandainya kamu punya profesi apapun, tapi kalau public speaking kamu nggak mumpuni, maka itu akan sulit untuk kamu bisa mengeluarkan gagasan yang ingin kamu sampaikan. Dan yang kedua adalah attention. Attention di sini lebih menumbuhkan karakter. Ketika kita punya kemampuan public speaking, nantinya ada value yang kita tanamkan dan kita ciptakan ke orang lain. Sehingga di situ akan ada personal branding yang kuat untuk diri kita dikenal oleh orang yang mendengarkan kita. Misalkan contoh begini, kita mendengar sosok Bapak Anies Baswedan ketika berbicara. Apa yang terbenak dalam ketika beliau berbicara? Ramah, berwibawa, ya. Lalu apa lagi? Tegas dan tenang. Beda lagi kalau seandainya teman-teman melihat sosok B.J. Habibie. Ketika B.J. Habibie berbicara, beliau sangatlah cerdas. Itu yang dinamakan attention. Kita menumbuhkan karakter yang kuat. Dan terakhir, trust, yang tadi disampaikan oleh Zaihan. Bagaimana ketika kita memiliki komunikasi dan public speaking yang baik, maka di situ orang lain akan lebih percaya ke diri kita. Ada kepercayaan yang berbeda untuk orang mengenal diri kita dengan yang lain. Sehingga di sini, teman-teman yang hadir sangatlah beruntung. Karena teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain dalam mempelajari public speaking. Lalu di sini pertanyaannya adalah, sebenarnya kita bisa dikatakan public speaking ketika kita seperti apa sih, Kak? Oke, di sini akan kita coba bahas ya, tentang pengertian public speaking itu sendiri. Selain tadi fungsi dan perannya untuk kita. Kalau kita menilik dari public speaking, sebenarnya public speaking ini adalah hal yang luas. Tidak bisa kita katakan, kamu profesinya MC, kamu profesinya motivator, itu harus public speaking. No. Apapun profesi kamu, public speaking ini sangatlah dibutuhkan. Karena kamu bisa dikatakan sedang melakukan public speaking ketika sudah menguasai 3 komponen ini. Pertama, kamu memiliki pesan yang disampaikan. Apa pesan kamu yang mau diutarakan ke lawan bicara kamu? Dan yang kedua, ketika kamu sudah berbicara lebih dari 2 orang, itu sudah dikatakan public speaking. Misalkan contoh di sini ya, ada kita nih lagi kumpul, terus kita lagi gibahin seseorang. Nah itu kita udah public speaking secara nggak langsung. Kita punya tujuan kan, tujuannya apa? Ngomongin dia, cuman jangan ya, gitu. Itu ya bisa dikatakan public speaking, teman-teman. Atau misalkan teman-teman lagi live Instagram nih ya, meskipun yang nonton cuma 2 orang doang, itu udah public speaking gitu ya. Itu udah public speaking. Intinya kita udah punya 2 orang lebih, dan kita punya tujuan bicara apa yang mau kita sampaikan, itu sudah public speaking. Tapi nyatanya teman-teman, di sisi lain ketika kita mau belajar public speaking dan public speaking itu sangat dibutuhkan,
public speaking juga paling ditakuti di dunia ini. Jadi menurut survei ya, dari Chapman University, ada 29,5% orang takut untuk berbicara di depan umum. Dan ini adalah ketakutan nomor 1, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, di antara survei ini, berbicara di depan umum mengalahkan ketakutan kematian, ketakutan tenggelam, dan ketakutan ketinggian. Jadi istilahnya begini, teman-teman kalau seandainya disuruh pilih, lo mau ngomong di depan umum atau lo mau mati gitu. Orang lebih milih mati gitu ya, kalau menurut survei ini. Bahkan dari beberapa survei juga ya, bahwa memang public speaking ini paling disegani untuk berbicara. Makanya teman-teman di sini perlu ada hal-hal khusus yang kita pelajari untuk bisa mempelajari dari public speaking. Nah, di sini kita coba kulik ya tentang bagaimana sih Kak caranya supaya ketika kita bicara, kita bisa lebih mengambil atensi audiens, dan ketika kita bicara tuh enak didengar, sederhana bahasanya. Karena kadang kita sering menemukan beberapa orang ketika berbicara itu terbelit-belit, ya, ngeblank, gugupnya terlihat sekali, dan bagaimana kita cara mengatasi itu semua. Nah, di sini kita akan coba menonton tayangan video, Kakak share ya. Jadi di sini boleh teman-teman beri tanggapan, apa kesan teman-teman ketika melihat dia sedang berbicara ya? Hi everyone, sorry I had a coffee emergency, just talk amongst yourselves, whatever. I thought this. Okay, so we're going to be talking about teamwork today. So we're going to cover outlining the principles of effective teamwork, defining team roles, identifying your own preferred team role, and then how can a team be ruined. Some of the typical responses are not bothering to get to know the team, dominating, not contributing enough, leaving one or two people to do all the work. What did Belbin say? Belbin was someone who did a lot of work on teamwork theories, which you can go away and research if you want. He said that you needed a coordinator to chair, a good plant. Oke, tadi udah kakak tayangkan video ya, dan mungkin teman-teman bisa melihat ya terkait apa yang sudah dilihat oleh teman-teman. Oke, di sini saya mau tanya nih sama Soleman nih. Halo Soleman. Iya, halo Kak. Oke, Soleman asalnya dari mana? Bogor Barat, di Lewiliang. Oh, Bogor ya. Oke, siap. Soleman, tadi kamu nonton video yang kakak tayangkan nggak? Iya, nonton. Iya, menurut kamu gimana tanggapan ketika dia sedang berbicara? Iya, Kak. Iya, apa tanggapan Mohon kamu maaf, connect. ketika dia berbicara? Apa tanggapan kamu tadi? Mohon maaf Kak, kenapa di sini jaringannya kurang bagus suaranya? Oh iya, Ini. kedengeran suara kakak jelas? Ya, jelas, sekarang jelas. Oke, tadi kan kakak menanyakan video. Terus menurut kamu, apa tanggapan kamu terkait dia ketika sedang berbicara? Apa ya? Aku kurang merhatiin juga sih. Nonton tapi kurang merhatiin. Oke, makasih ya. Oke, mungkin di sini kakak mau tanya untuk dari Freddy nih, Freddy yang nonton.
Menurut Freddy gimana tadi ketika dia berbicara, Freddy? Kalau menurut aku sih Kak, terlalu banyak membaca, terus body language-nya juga terlalu banyak, tangannya disapu. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Freddy, ketika kita sedang presentasi dan kita menampilkan seperti tadi itu sulit ya untuk menarik atensi audiens, dan otomatis audiens pun juga yang melihat kita itu akan tidak tertarik, begitu. Makanya di sini bagaimana sih caranya supaya ketika kita sedang berbicara itu bisa lebih menarik atensi audiens dan bisa lebih membangun kepercayaan diri kita. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan kakak coba bagikan ke teman-teman, yaitu adalah 3M ya. 3M di sini bukan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, bukan. 3M di sini bukan itu ya, bukan protokol kesehatan. Tapi 3M di sini adalah mental, materi, dan menawan. Jadi 3M itu adalah komposisi yang memang mendukung dari persiapan kita dalam berbicara. Karena ketika kita bicara public speaking, kita bicara 3 hal. Ya. Pertama, itu preparation, persiapan. Yang kedua, practice, cara melatihnya. Dan yang terakhir, performance. Nah, dari 3 hal itu, maka kita bisa juga kemas dengan 3M. 3M itu mental, materi, dan menawan. Maka kita harus membangun rasa percaya diri. Nah, biasanya untuk mental sendiri kakak sikat dengan DUPA ya. DUPA itu D, datang tepat waktu, U, ubah mindset, P, pemanasan, dan afirmasi positif. Teman-teman, semakin kita datang tepat waktu, maka semakin banyak kita untuk menyesuaikan dengan keadaan. Karena banyak banget nih dari kita. Ketika mau tampil, itu datangnya hanya 10 menit atau 20 menit saja. Biasanya kakak kalau MC itu datang 30 menit sebelum acara. Untuk apa kak? Untuk kamu bisa menyesuaikan mood, perasaan, dan fokus kamu terhadap medan tempat bicara kamu. Karena kamu harus tahu dulu tempat bicara kamu seperti apa, supaya kamu merasakan atmosfernya. Ketika kamu udah merasakan atmosfer, di situ kita akan lebih merasakan kepercayaan diri. Dan yang kedua, kita bisa mengulang-ulang materi dari yang mau kita sampaikan. Jadi semakin kita membiasakan dengan PPT yang mau kita bawakan, itu semakin kita lebih percaya diri. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita datang tepat waktu, di situ kita bisa ngelakuin segala hal yang kita senangi. Biasanya kalau kakak pas mau tampil lagi bad mood, kakak ngelakuin segala hal yang kakak senangi dulu, supaya di situ mood kakak kebangun. Contoh misalkan kita di situ biasanya kakak nonton video-video lucu dulu. Kalau nggak banyaknya minum air putih supaya suara kita nggak seret. Sekaligus ketika kita datang tepat waktu, kita ada waktu untuk pemanasan dulu, ya, supaya di sini tubuh kita bisa lebih rileks. Dan yang kedua adalah ubah mindset. Kebanyakan dari kita ketika sedang mau tampil, kita sudah insecure duluan. Kita ngerasa bahwa, aduh gue tuh nggak bakal bisa tampil, gue tuh bakal kayak begini, bakal begini. Udah ada pikiran overthinking duluan. Yang padahal pikiran tersebut belum tentu sesuai dan terrealisasi dengan nanti kita tampil. Ya, apalagi kadang kita ingin menghadapi audiens yang lebih tua dari kita. Atau audiens yang biasanya itu kita segenin, dosen killer, atau enggak biasanya ada pejabat, atau enggak petinggi. Yang sehingga kita overthinking itu lebih banyak dilakukan ya dalam otak kita. Oleh karenanya di sini untuk meminimalisir itu kita harus fokus dengan tujuan kita, dan kita harus menanamkan bahwa kita tidak boleh untuk tampil sempurna, tapi tampil maksimal. Karena ketika kita ingin tampil sempurna, maka ada sedikit kesalahan yang ada dalam pembicaraan kita, itu akan membuat kita kepikiran terus, dan akhirnya kita nggak maksimal. Jadi lebih baik tampil maksimal. Kita akan mewajari setiap kesalahan yang ada dan kita jadikan evaluasi. Bedakan antara growth mindset dan juga fixed mindset. Ya, teman-teman yang ngerasa introvert, teman-teman yang ngerasa aduh, kok aku tuh pemalu gitu ya. Semua punya kesempatan yang sama. Atau bahkan pernah ada salah satu peserta yang curhat ke kakak begini, "Kak, aku tuh nggak pede tau kok ngomong depan umum." Terus kakak tanya kan, "Kenapa kamu nggak pede ngomong depan umum?"
Iya Kak, soalnya aku tuh nggak pede, muka aku tuh nggak simetris. Pertanyaan Kakak begini, mau muka kamu simetris, mau muka kamu nggak simetris, mau muka kamu bentuknya jajar genjang, mau muka kamu bentuknya kotak kayak adudu yang ada di Boboiboy, itu nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi public speaking itu bukan tentang bagaimana keadaan, bukan tentang bagaimana fisik kamu, bukan tentang bagaimana kamu good looking atau tidak, tapi tentang kemauan ya, dan tentang bagaimana kamu mau belajar. Jadi intinya semua punya kesempatan yang sama, tinggal kita mau memilih growth mindset atau fixed mindset. Yang ketiga adalah pemanasan. Perubahan bahasa tubuh lebih terbuka itu akan membuat kita lebih percaya diri. Menurut Tommy Robbins, perubahan bahasa tubuh itu sangat mempengaruhi emosional kita. Jadi semakin kita menutup tubuh kita, semakin rasa cemas itu datang. Usahakan ketika teman-teman mau tampil, itu coba buka posisi tubuh kita, tegapkan begini sambil tersenyum. Dan setelah tersenyum, kasih kata-kata positif. Diulang-ulang terus kata-kata positifnya. Jadi di sini nantinya teman-teman akan bisa lebih terbangun rasa pedenya. Yang kedua, teman-teman juga bisa lompat-lompat kecil. Jadi lompat-lompat kecil ini teman-teman boleh lompat-lompat di tempat ya, nggak perlu sampai salto, nggak perlu. Jadi cukup lompat-lompat kecil aja, lompat-lompat kecil biasa, nantinya teman-teman akan terbiasa di situ. Dan terakhir, atur pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang kita lakukan untuk mencegah dari suara yang engos-engosan dan suara yang terkadang cepat capek. Ya, bagaimana caranya untuk pernafasan diafragma? Caranya adalah teman-teman coba ketika sedang bernafas itu jangan diambil secara full di dada, tapi coba langsung masukkan udaranya ke dalam perut. Nanti perut kita akan mengembang dan kita tahan 5 detik di situ, keluarkan kembali. Nah, mungkin boleh di sini kita coba bareng-bareng ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh untuk pegang dada masing-masing. Selama bernafas, masukkan udara dan keluar nafas, itu posisi bahu dan dada kita jangan bergerak. Kalau posisi bahu dan dada kita bergerak, itu berarti pernafasan dada. Jadi yang cukup bertambah volumenya itu di perut aja. Ya, oke kita coba. Ketika kakak mengatakan 3, 2, 1, maka teman-teman coba masukkan udaranya secara perlahan ke dalam perut, tahan 5 detik dan keluarkan kembali. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1, masukkan udaranya secara perlahan ke dalam perut. Oke, jadi 3, 5, 3 ya. 3 detik masukin ke perut, 5 detik tahan di perut, dan 3 detik keluarin lagi. Oke, kita keluarkan lagi. Nah, ini pernapasan diafragma. Mungkin pas awal-awal teman-teman agak sulit ya, tapi nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Selanjutnya, ada beberapa pemanasan yang biasa kakak lakukan supaya kita terhindar dari belibet, yaitu adalah tongue twister. Kita ucapkan kata-kata yang sulit untuk melatih pelafalan kita supaya maksimal. Nah, di sini kakak ada kalimat kuku-kuku, kaki-kakiku, kaku-kaku karena dipaku. Ya, kakak kasih challenge nih buat teman-teman selama 1 menit buat melafalkan ini 7 kali. Nanti akan dibantu sama moderator, boleh kira-kira siapa yang mau coba untuk latihan dari tongue twister ini. Atau boleh juga biasanya 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru boleh. Atau biasanya kelapa diparut, kepala dirut, kelapa diparut, kepala dirut, kelapa diparut, kepala dirut juga bisa. Ya. Oke, di sini boleh teman-teman coba. Ketika teman-teman belibet di tengah-tengah, berarti nggak sinkron nih antara mulut dan otak kita. Maka terjadinya belibet di situ ya. Oke, di sini kakak pengen buat dari ladies first ya. Boleh nih buat Rini Armitalia. Oke, silakan Rini. Rini ya, silakan Rini. Dicoba dulu. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Ya, 7 kali ucapinnya. Kuku-kuku kaki-kakiku, kaku-kaku karena dipaku. Sampai cepet ya. Ayo coba. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku.
Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Kuku-kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Oke, terima kasih Rini. Oke, luar biasa ya. Ternyata. Oke, sekarang kakak mau dari yang cowok nih. Boleh nih, cowok diwakilin sama MC-nya. Kalau mau tahu dong, Alwan. Jangan cuma jadi MC, coba tapi praktekin juga. Aduh, ya, Kak, siap Kak. Kuku kaki kakekku, kaku-kaku karena dipaku. Kuku-kuku 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 kaki kakiku, kaku karena dipaku. Udah Kak, capek. Oke, terima kasih ya buat Alwan ya. Jadi sebenarnya tongue twister ini banyak ya caranya ya. Teman-teman juga boleh misalkan mau 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, ataupun apapun itu ya. Misalkan contohnya lagi kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak pemanasan yang bisa kita lakukan. Dan juga boleh teman-teman menggetarkan bibir kayak ini juga bisa sampai 15 detik. Itu disebutnya lip trill ya. Boleh juga beberapa pemanasan lain. Oke, kita akan masuk dari mental ke materi. Bagaimana sih cara mengemas materi yang baik? Ketika teman-teman mau mengemas materi yang baik, teman-teman usahakan gunakan teknik 5W1H. Kebanyakan dari kita ketika menyusun materi, kita itu tidak memahami apa urgensi yang harus kita sampaikan banyak dalam materi kita. Biasanya teman-teman, ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, kita harus tahu plotting waktunya. Ya, misalkan kita dikasih waktu 30 menit. 5 menit untuk bahas pengertiannya, 10 menit untuk membahas bagaimana alasan topik itu penting, 20 menitnya kita bahas untuk materinya. Jadi kita harus bisa membagi itu semua. Ya, jangan misalkan kita dikasih waktu nih 15 menit, kita punya 5 slide. Bukan berarti satu slide-nya itu adalah 5 menit atau 3 menit, bukan. Tapi kita harus tahu poin penting mana yang perlu banyak dibahas. Kebanyakan dari kita pas nyampein itu pertama semangat banget nih, ngomong terus ya. Tapi giliran mau waktu habis diburu-buru. Nah, itu yang harus kita pahami. Misalkan ya, kakak mau menyampaikan tentang public speaking. Kita mulai dari what dulu. What apa? Ya, what itu apa? Berarti kita bahas pengertiannya dulu. Ketika bahas pengertian tidak perlu terlalu banyak karena masih pengertian aja. Setelah what, why, kenapa? Kenapa public speaking itu penting? Kita jelasin dulu kayak tadi kakak. Karena terlalu banyak ngejelasin public speaking itu penting. Setelah why, how? Bagaimana caranya public speaking yang baik? Nah, ini adalah topik pentingnya, how, cara. Nah, berarti kita lebih banyak di situ. Jadi teman-teman harus bisa membagi dari plottingnya dengan baik dan gunakan struktur 5W1H atau boleh juga teman-teman paparkan problematikanya dulu, baru sampaikan solusinya. Itu cara menyusun materi dengan baik. Jangan lupa teman-teman tambahkan logos dan pathos. Logos itu adalah data-data, pathos itu adalah cerita. Jadi audiens itu paling suka kalau kita ajak imajinasi. Coba deh teman-teman pernah nggak sih pas lagi dulu SD, gurunya ngejelasin sambil cerita, teman-teman tuh sambil imajinasinya kemana-mana pasti, ya kan? Dan kita tertarik buat mendengarkannya. Begitupun dengan kita ketika sedang menjelaskan sesuatu, logos dan pathos. Karena manusia itu terbagi 2 otak, otak kanan dan otak kiri. Otak kiri ini cenderung dengan data. Otak kanan ini cenderung dengan imajinasi cerita. Jadi untuk menyeimbangkan itu semua, kita kaitkan dengan logos dan pathos. Teman-teman boleh awali dengan data, atau boleh di tengah-tengah pembicaraan. Kayak contohnya tadi, di awal data, kakak kasih tentang yang Chapman University. Ya, supaya teman-teman di situ diajak berpikir dulu. Jadi tambahkan logos dan pathos. Yang ketiga adalah gunakan teknik extemporan. Apakah teknik extemporan? Teknik extemporan adalah teknik menjelaskan poin per poin dengan
poin yang kita jelaskan. Jadi dalam public speaking itu ada 4 teknik. Ya, teman-teman bisa catat. Ada teknik impromptu speech, ada teknik memoriter, ada teknik yang ketiga extemporan, dan yang terakhir adalah teknik manuskrip. Memoriter, manuskrip, impromptu, dan extemporan. Kalau manuskrip itu teman-teman baca PPT doang. Audiens akan cepat bosan. Yang kedua, yaitu adalah memoriter, dihafalin. Itu teman-teman akan cepat ngeblank. Jadi ketika teman-teman lagi presentasi, gunakan extemporan. Yaitu baca 1 poin, jelasin. Baca 1 poin, jelasin. Supaya teman-teman belajar untuk berbicara. Dan bagi 60-30-20. Apakah 60-30-20? 60% teman-teman jelasin, 30% teman-teman interaktif, dan 20% teman-teman itu adalah membaca PPT. Jadi bagi untuk poin-poin tersebut dengan 60-30-20. Setelah kita coba gunakan teknik tersebut, maka berikutnya adalah menawan. Nah, untuk menawan sendiri, biasa kakak bagi dengan sabi. Asik, sabi ya. Sabi di sini bukan bisa. Sabi. Sabi di sini adalah smiling voice, atraktif, bahasa tubuh yang baik, dan interaktif. Jadi ketika teman-teman presentasi, awali dengan senyuman, smiling voice, ya, berbicara sambil tersenyum. Kayak contohnya kakak hari ini, meskipun muka kakak nggak ganteng seganteng Mas Al yang ada di Ikatan Cinta, tapi muka kakak enak dilihat gitu ya, enak dilihat, adem gitu ya, kayak ubin masjid kan adem, ya mukanya enak kan dilihat ya, kayak ubin masjid adem gitu. Makanya di sini yang paling penting itu senyum dulu ya. Makanya di sini teman-teman yang on cam boleh dong senyum dulu sebentar ya. Oke, senyum boleh sebentar. Rini boleh senyum sebentar ini. Aduh, diabetes deh kakak nih ngeliat senyum Rini. Oke, makasih ya. Buat semuanya makasih. Oke, untuk berikutnya, ketika kita sedang berbicara sambil tersenyum, maka gunakanlah intonasi dan pelafalan serta warna suara kita. Kalau teman-teman lagi nyampein pesan yang semangat, itu biasanya intonasinya lebih naik. Contoh ya, wah luar biasa banget nih teman-teman yang hadir hari ini, gimana kabarnya? Enak. Coba kalau seandainya intonasinya nggak semangat. Wah luar biasa banget teman-teman hadir hari ini, gimana kabarnya? Nah nggak enak ya kan, nggak dengar. Kecuali kalau seandainya teman-teman lagi nyampein yang serius, baru nggak apa-apa, intonasinya cenderung rendah. Rendah bukan berarti datar ya. Bukan berarti datar. Jadi rendah di situ lebih ke dalam suaranya. Contoh, teman-teman, pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 yang membuat ribuan bahkan jutaan orang meninggal. Rendah. Gak mungkin dong kita nyamain COVID tapi naik, nandanya naik. Teman-teman, bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 yang dimana udah ada ribuan dan jutaan orang yang mati. Ngeledek kalau kayak gitu kan. Orang mati malah seneng nanti disangkanya. Jadi harus disesuaikan itu semua. Jangan sampai kita salah penyampaiannya. Dan pelafalannya juga harus jelas. A, I, U, E, O-nya ketika sedang menjelaskan sesuatu. Dan terakhir warna suara. Nah di sini kakak ada sedikit praktek ya buat teman-teman yang memang mau mencoba. Sebenarnya ini praktek yang selalu kakak gunakan dalam setiap kesempatan ya. Ketika kamu mau mainin intonasi, itu mau dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Kalau tinggi ke rendah, kamu coba gunain nada tingginya dulu, baru merendah. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi kalau yang di praktek ini termasuk ke dalam praktek untuk kita menekankan kata dari penyampaian kita. Ini bisa kita gunakan untuk supaya orang menyoroti dari apa yang kita berikan. Contoh ya, di kata yang kakak warna kuning ini adalah kata-kata yang kakak tekan. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dengan perubahan masa lalu. Begitu. Oke, di sini boleh teman-teman untuk dibaca dan boleh juga nanti sambil dipraktekin dengan gerakan tangan ya. Nanti yang mau praktek boleh silakan raise hand dan nanti akan kakak berikan feedback secara langsung.
Oke, mungkin boleh dibantu sama Subhan. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau resen atau boleh nanti dibantu tunjuk aja sama Subhan. Halo, Subhan ada? Oke, dan Anda. Boleh silakan Anda. Ya, Assalamualaikum Kak, selamat siang. Iya, boleh Jadi silakan. yang pengen saya tanyakan gini Kak, kan yang membatasi saya kalau misalnya belajar public speaking itu kan perbendaharaan kata ya Kak. Nah, kan kalau misalnya ditanya ke temen gitu, temen pasti jawabnya, ya udah berarti tandanya kamu harus banyak baca gitu Kak. Tapi kan saya nggak suka baca gitu Kak. Nah, jadi pertanyaannya, Kakak pas awal-awal pengorbanan yang Kakak keluarin gitu Kak untuk belajar public speaking gimana tuh Kak? Oh ya, di sini kan kita belum masuk ke sesi tanya jawab, Nanda. Karena di sini kita masih di praktek. Jadi nanti buat jawabannya akan kakak dijawab nanti ya di sesi Q&A. Nanti akan bisa dipimpin sama moderator. Terima kasih Kak, maaf ya Kak. Enggak apa-apa, San. Chatroom ya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih Kakak. Ya, dari teman-teman ada yang mau coba praktek dari ini? Boleh diresen, Umil mau coba? Boleh, Kak. Boleh, silakan. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dari perubahan masa lalu. Oke, nice. Terima kasih ya. Oke, berikutnya ada dari Iznul. Nih, mau coba nih. Boleh silakan Iznul. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dari perubahan masa lalu. Oke, nice. Bagus ya. Untuk selanjutnya dari Zil nih. Mau coba, boleh silakan Zil. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dari perubahan masa lalu. Terima kasih, Kak. Oke. Dari Ulfa, boleh silakan. Ya, Kak. Bismillah. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dari perubahan masa lalu. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir dari hari ini. Untuk menjadi diri sendiri, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dari perubahan masa lalu. Oke, nice ya. Kurang lebih dari teman-teman sudah bisa mencoba dengan baik. Nah, selain itu, kita juga harus bisa mengemasnya dengan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini maksudnya ke visual ya, visual. Bahasa tubuh itu nggak sekedar tangan, tapi juga mata, ekspresi, lalu juga perpindahan kaki kita. Mulai dari mata. Ketika teman-teman sedang online, itu coba tatapan matanya ke lensa. Karena ketika kita banyak lensa, itu lebih dekat dengan audiens. Kalau seandainya teman-teman lagi menyampaikan pesan yang semangat, biasanya pupil kita bisa lebih besar. Jadi lebih antusias terbuka. Contoh ya, misalkan begini. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Gitu kan. Pasti lebih antusias. Gak mungkin kalau kita nanya kabar begini. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Nah, kalau begini gimana? Orang takut jadi gitu kan. Jadi harus tahu kalau teman-teman berbicara dengan siapa, sesuaikan kontak matanya. Yang kedua, tangan. Teman-teman coba gunakan tangan yang buka tutup, open and close hand. Ini tangan yang paling basic ya. Teman-teman buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Buka ketika teman-teman sedang menekankan kata, tutup ketika teman-teman mengembalikan. Contoh, bahwasanya public speaking itu sangatlah penting.
Karena dengan public speaking kita bisa meraih karir yang besar dan juga kita bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri yang kita miliki. Gitu. Buka, tutup, buka, tutup. Dan kalau seandainya teman-teman bisa variatif, boleh. Public speaking itu sangatlah penting. Karena dengan public speaking kita punya karir yang lebih meningkat dan juga kepercayaan diri yang besar. Meningkat dan yang besar itu. Ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa, ya udah cukup buka tutup aja. Mimik wajah juga disesuaikan. Ekspresi alis kita, permainan dan lain-lain itu juga disesuaikan. Jangan lupa bangun interaktif ke audiens ya. Audiens itu suka ditanya dua hal. Apa yang sering terjadi oleh mereka dan apa yang pernah mereka alami. Itu dua hal yang sering ditanyakan. Contoh, misalkan kakak mau masuk ke materi public speaking. Kakak mulai dulu dari pertanyaan. Teman-teman, kira-kira siapa hayo di sini yang pernah ngeblank? Siapa hayo di sini yang pernah gugup? Wah, ternyata banyak ya teman-teman yang pernah gugup dan ngeblank. Nah, kalau seandainya teman-teman masih mengalami itu, hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya public speaking untuk mengatasi kepercayaan diri. Jadi, kaitkan pertanyaan itu dengan topik kita. Misalkan contoh lagi nih, kakak mau bahas insecure, contoh ya. Kakak lempar dulu pertanyaan ke audiens. Teman-teman, pernah gak sih kamu pas lagi scrolling TikTok, terus ngelihat orang tuh berprestasi, kamu tuh rasanya tuh, aduh, gue umur muda kok belum bisa kayak gitu ya. Aduh, gue ngerasa gue bukan siapa-siapa. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Coba dong. Teman-teman yang pernah ngalamin gitu, jawab di Zoom chat. Mereka jawab pasti, ya kan? Ketika mereka jawab, di situ kita ngebangun komunikasi dua arah. Sekaligus nantinya kita bisa reply jawaban mereka dan kita kaitkan dengan topik pembicaraan kita. Nah, di sini ada praktek lagi dari kakak, yaitu praktek untuk teman-teman mencoba menggunakan gerakan tangan dan juga menggunakan vokal yang baik ya. Jadi boleh buat teman-teman coba ya. Kakak contohin dulu ya. Boleh teman-teman gunakan gerakan tangan yang variatif atau gerakan buka tutup. Dan gunakan juga intonasinya. Untuk menjadi bahagia, kita tidak harus sempurna. Justru dengan adanya kekurangan yang kita miliki, kita bisa belajar untuk tentang menerima, sehingga rasa syukur itu lahir dan memberi makna arti kehidupan sesungguhnya. Jadi sambil baca, tapi teman-teman gerakin tangannya, ekspresi, dan ada intonasinya supaya tidak datar. Oke, boleh silakan teman-teman kasih waktu 1 menit ya buat bisa coba. Nanti yang mau coba boleh langsung di raise hand aja. Oke, boleh silakan langsung dari teman-teman ada yang mau coba? Boleh di raise hand. Moderator mau coba dong praktik yang Kak Uye itu dulu untuk menjadi. Boleh. Untuk menjadi bahagia, kita tidak harus sempurna. Justru dengan adanya kekurangan yang kita miliki, kita bisa belajar tentang menerima sehingga rasa syukur itu lahir dan memberi makna arti kehidupan sesungguhnya. Gimana Kak? Oke, nice ya, makasih. Oke, dari Freddy nih mau coba nih, boleh Freddy. Jadi bahagia, kita tidak harus sempurna. Justru dengan adanya kekurangan yang kita miliki, kita bisa belajar tentang menerima sehingga rasa syukur yang lahir dan memberi makna arti kehidupan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup?
Oke, jika cukup dari teman-teman, kakak lanjut ya ke materi yang terakhir, yaitu tentang komunikasi yang baik dalam public speaking. Bagaimana sih Kak supaya komunikasi kita efektif? Yang pertama, kita harus perbanyak mendengarkan. Banyak berbicara bukan berarti kita terlihat hebat, tapi kita juga harus belajar mendengarkan orang lain. Karena teman-teman, ketika kita banyak mendengar, kita akan banyak mendapatkan insight baru dan pengalaman yang akan kita rekam lewat otak kita. Oke. Dan yang kedua, gunakan teknik QPR. Q artinya question, P artinya price, dan R adalah reaction. Q, question. Ketika teman-teman lagi komunikasi, itu jangan langsung to the point. Kita coba small talking dulu, basa-basi dulu. Misalkan, gimana kabar lu, sehat? Tanya dulu. Dia jawab nih, misalkan, ya alhamdulillah sih sekarang lagi sehat sih, ya meskipun fisik gue sehat tapi hati gue lagi nggak sehat, misalkan dia jawab begitu. Kita kasih pujian dulu, wah sebelumnya gue seneng denger kabar lu yang sehat, tapi kalau boleh tahu kenapa nih lo sakit hatinya gitu. Jadi kita puji dulu, baru kita tanyain lagi, kasih reaksi. Itu disebut dengan teknik QPR. Kenapa sih Kak kita harus menghargai atau memuji lawan bicara? Karena sejatinya manusia itu suka dipuji, dihormati, dan dihargai. 3D. Ya, jadi teman-teman kalau seandainya kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita harus belajar mengapresiasi dulu. Dan yang ketiga, sesuaikan diksi dan pembawaan lawan bicara kita. Kalau seandainya kita lagi ngobrol sama teman, mungkin boleh, "Weh, lo gimana kabarnya? Gue sekarang lagi sibuk banget nih, bingung gue, lagi nyusun skripsi, nggak selesai-selesai," misal gitu. Tapi kalau kamu bicara sama bapak-bapak, nggak mungkin dong, "Weh, Bapak gimana nih kabarnya Pak? Saya kangen loh sama Bapak." Kurang enak ya kan? Pasti otomatis pembawaannya lebih, volumenya direndahin, bahasanya lebih sedikit baku. "Oh, Bapak gimana kabarnya Pak? Udah lama saya nggak ketemu Bapak ini." Gitu. Jadi disesuaikan itu semua. Oke, dan coba kita gunakan storytelling. Storytelling ini adalah teknik supaya kita tidak terkesan menggurui. Jadi kita kayak sharing nih. Sharing di sini adalah hindari kata-kata kalian. Jadi coba gunakan kata kita dan gunakan sapaan-sapaan yang lebih spesifik. Kamu, lo, gue, saya, Anda, gitu ya. Jadi lebih deket nantinya di situ. Atau seringlah sebut nama orangnya. Semakin orang sering nyebut nama orang, maka orang tersebut akan senang. Dan juga teman-teman boleh misalkan saat lagi menjelaskan atau menyampaikan ke lawan bicara kamu, itu kamu kasih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa menarik, atau teknik mirroring ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan kesukaan kamu dengan kesukaan dia. Gitu. Misalkan kakak lagi ngobrol sama teman kerja di rekan public speaking, pasti kakak ngomongin tentang bisnis. Beda lagi kalau seandainya kakak ngobrol sama sahabat, lebih sering curhatnya. Jadi kita harus menggunakan teknik mirroring di situ. Dan terakhir, gunakan open-ended question. Open-ended question ini adalah pertanyaan yang ketika dijawab itu akan banyak dijelaskan. Biasanya diawali dengan kata bagaimana dan mengapa. Contoh, gimana kuliah lo? Lo kuliah hari ini lancar gak? Ketika kita tanya gimana, pasti orang jawabnya akan cerita. Ya kan? Misalkan lagi, kita nanya nih, kenapa Bapak kemarin kok saya lihat ini sih Pak lagi sedikit lesu. Nah, kita nanya alasan, pasti banyak dijawab di situ. Jadi gunakan pertanyaan yang diawali dari kata bagaimana dan mengapa, atau open-ended question. Dari apa yang kakak sampaikan, menurut kakak ini adalah sebuah paket lengkap yang tinggal teman-teman latih ke depannya. Dan pesan dari kakak, ketika kamu memiliki IPK yang tinggi atau nilai akademisi kamu, maka hanya mengantarkan sampai ke meja wawancara. Tapi dengan kemampuan komunikasi dan public speaking, maka itulah yang menentukan kamu akan diterima. Intinya, selain kita memperkaya dari pengetahuan kita, tapi juga perkaya soft skill supaya kita bisa mentransfer apa yang kita miliki dan apa yang kita ungkapkan. Dari kakak cukup sekian, buat teman-teman semua juga bisa untuk follow ya di TikTok @bicarapedi ataupun Pedi Bicara. Alhamdulillah sejauh ini kakak juga udah banyak ya perkembangannya. Minta doanya aja
Semoga ke depan makin bisa berkembang, kakak mau bikin YouTube juga, dan juga podcast dan sebagainya. Semoga manfaatnya bisa luas dan bisa ngebantu teman-teman yang mau belajar public speaking. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Pasar Cikini, jalan-jalannya bareng si Nyonya. Luar biasa teman-teman hari ini. Atas antusiasnya, buah mangga, buah stroberi, buah durian, buah duku, itulah nama buah-buahan. Saya kembalikan ke Subhan. Terima kasih Kak Uta yang telah memberikan begitu banyak materinya, yang telah begitu banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, dan semoga kita sebagai peserta yang mendengarkan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau. Dan untuk sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, unek-unek apa sih yang ingin kalian tanyakan kepada Kak Uta ini, atau gimana sih teknik-teknik apa aja yang bisa kalian dapatkan dari materi yang telah Kak Uta sampaikan. Silakan untuk sesi tanya jawab di chat room ya. Kalian tinggal bertanya di chat room, sebutkan nama dan asal kalian. Nanti akan ada hadiahnya tentunya bagi yang bertanya paling bagus. Kita tunggu selama 1 menit ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita pilih pertanyaan yang paling bagus nih. Yang mana nih pertanyaan yang paling bagus nih? Wah, banyak nih. Ada Zil Hasina. Ada Alwahan sebagai MC. Ada Umi. Silakan isi asal dan nama ya. Jangan lupa asalnya dan juga namanya. Nanti akan dipilih. Nah, di sini ada pertanyaan nih, langsung saja ya kita bacakan pertanyaannya ya. Di sini ada Zil Hasina. Hai Kak Uta, saya Zil Hasina dari Lombok, izin bertanya, saat berbicara di depan umum, ketika saya sudah bisa meredakan rasa gugup, namun jadi masalah lainnya yaitu kalimat yang tidak terstruktur. Padahal sebelumnya tiap kata sudah disusun Kak, sehingga itu mengulur waktu dan tentunya membuat orang lain bosan serta kurang memahami pesan yang disampaikan. Pertanyaannya, apa aja nih Kak tips agar terstruktur saat menyampaikan sesuatu? Wah, pertanyaannya bagus banget ya, panjang dan sangat memuaskan. Oke, kepada Kak Uta, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Zil Hasina. Oke, terima kasih ya untuk Zil Hasina atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya lebih tentang struktur bicara. Jadi ketika kita bicara tentang struktur, penyampaian itu bicara tentang verbal. Bagaimana caranya kita mengemas penyampaian ini singkat, padat, dan jelas. Asal dari apa yang kita sampaikan, itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita rasa gugup itu datang, maka pecah fokus itu terjadi dalam otak kita. Sehingga kita sulit untuk berpikir dan menyusun kalimat yang mau kita sampaikan. Oleh karenanya di sini perlu kita fokus dalam menyampaikan materi. Lalu bagaimana cara agar penyampaian kita bisa tetap sesuai dengan koridor apa yang sudah kita persiapkan? Kita bisa lakukan 2 hal. Ketika sebelum itu atau saat terjadi. Ketika sebelum itu, maka teman-teman bisa siapkan latihan untuk berbicara agar dapat terstruktur. Yaitu adalah, pertama, gunakan latihan sibling. Ad-libbing. Maksudnya kayak ad-libbing. Ad-libbing ini adalah teknik untuk kita menjelaskan sesuatu dengan apa yang ada dalam otak kita. Misalkan teman-teman nih, punya satu barang di kamarnya,
Coba teman-teman jelasin satu barang itu dalam 1 menit, apa yang ada di otak teman-teman, ucapin terus. Begitu. Ini melatih kita untuk menyusun struktur bicara dan melatih pembiasaan antara otak dengan apa yang mau kita ucapkan. Karena biasanya kita nggak cukup untuk baca buku aja untuk bisa mendapatkan kosakata baru, itu nggak cukup. Tapi juga kita harus latih kosakata baru ini untuk distrukturisasi lewat cara bicara kita. Lewat cara apa, Kak? Ad-libbing yang tadi Kakak sampaikan. Jadi misalkan teman-teman punya satu kata baru nih. Oh, ternyata aku punya kata baru nih, mengoptimalkan. Coba teman-teman gunakan kata mengoptimalkan ini dalam beberapa kesempatan bicara. Contoh misalkan begini. Oke teman-teman semua, yuk kita bersama-sama gunakan masker untuk mengoptimalkan dari penekanan angka virus corona. Oke teman-teman, pada hari ini yuk kita sama-sama bersama-sama untuk olahraga agar kita mengoptimalkan kondisi tubuh kita. Jadi ketika kita sering menggunakan satu kosakata itu terus berulang, maka akan terekam dan akan lebih berkaya diksi kita. Gitu. Itu caranya. Ya, jadi gunakan teknik ad-libbing saat latihan. Yang kedua, untuk melatih supaya struktur kita bicara lebih banyak adalah menulis menurut Kakak. Menulis di sini adalah melatih kita merekam apa yang sudah kita baca dan apa yang sudah kita pahami. Dan ketiga, sederhanakan bahasa. Coba kamu baca sebuah PPT, kamu lihat video orang pas lagi ngomong, terus kamu coba bahasakan dengan diri kamu sendiri lewat tulisan dengan sederhana kata-kata kamu. Itu cara ya supaya struktur bicara kita bisa. Kalau yang kedua itu tentang ketika kita sedang tampilnya. Kalau ketika kita sedang tampil supaya kita bisa tetap terstruktur sebagai keywords dari acuan penyampaian kita. Yang kedua adalah ketika kita sedang berbicara, kita harus bedakan antara poin utama, poin tambahan, dan ilustrasi. Jadi setiap poin itu ada poin tambahan, poin utama, dan poin ilustrasi. PPI disingkatnya. Misalkan teman-teman lagi ngejelasin insecure. Poin utamanya apa? Poin utamanya misalkan bahwasanya insecure itu adalah ketika kita tidak bisa menilai diri bahwa kita mampu, misalkan gitu. Poin tambahannya adalah bahwa hal ini terjadi ketika kita sedang melakukan sesuatu dan kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kasih ilustrasi di situ. Ilustrasinya apa? Kita main sosial media, lihat orang berprestasi, kita insecure. Terus misalkan yang kedua, ketika kita ngerasa nggak mampu di bidang tersebut. Jadi coba bagi penjelasan itu dalam 3 aspek. Poin utama, poin tambahan, ilustrasi. Itu ya dari Kakak jawabannya. Terima kasih Kak Uta yang telah memberikan jawabannya. Nah Kak nih, kemudian ada lagi nih yang nanya nih. Di sini ada Arini, asalnya Sulsel. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana sih cara kita bisa lakukan atau mengatasi grogi dan overthinking yang berkelanjutan saat mau ngomong Kak, padahal sudah belajar materi yang disampaikan. Kata si Arini kayak gitu Kak. Intinya dari yang ditanyakan hari ini itu sudah Kakak jawab ya di materi Kakak tadi sebenarnya. Intinya ya kembali ke mindset kamu, tinggal bagaimana kamu menanamkan mindset. Dan inti dari Kakak adalah perbanyak jam terbang ya. Jadi kalau kamu memang mau terbiasa untuk menghadapi situasi berbicara, kamu jangan ketika ditunjuk baru kamu latihan. Tapi coba ketika kamu lagi ngobrol sama temen, kamu latih cara bicara kamu di situ. Ketika kamu lagi bertanya di webinar, kamu latih secara langsung cara bicara kamu di situ. Ketika kamu lagi bertanya atau lagi menyampaikan opini di organisasi, kamu latih, kamu menyampaikan berbicara di situ. Jadi sebenarnya selain dari teknik yang sudah Kakak sampaikan tadi untuk mengatasi overthinking, maka perlunya jam terbang. Karena hari ini dari 100% kesuksesan kita bicara, 70% itu berasal dari latihan. Kamu nggak cukup hanya menghafal dan menguasai materi, tapi juga kamu harus latih sebanyak 70%.
teori itu hanya 10%, feedback dari mentor hanya 20%. Makanya kalau seandainya kamu nanya, kak aku tuh masih nggak pede tau kak, padahal aku tuh udah siapin materi itu nggak cukup, siapin materi itu nggak cukup, karena kamu hanya 10% aja, 70%-nya dari latihan. Mau nggak mau kamu harus perbanyak itu semua, dan ada inisiatif kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri lewat kesempatan-kesempatan kecil kamu, begitu ya. Cepat dari kakak. Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Umil. Nah, di sini Kak Umil bertanya, katanya, maaf Kak, saya Umil asal Banyumas, izin bertanya, hal apa sih yang membuat Kakak memilih untuk menekuni public speaking, dan hal apa yang paling berkesan selama melakukan public speaking? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi hal yang melatar belakangi kakak untuk belajar public speaking, karena ketika kita berbicara, maka di situ kita juga bisa melakukan banyak manfaat yang luas. Belajar bicara, kamu belajar untuk menjadi orang yang lebih bermakna. Ya, banyak orang di luar sana tanpa tindakan, tapi dengan cara bicara dia yang baik, itu bisa menggerakkan hati orang. Dan juga ketika kita sedang berbicara, kita nggak sekadar sedang menyampaikan pesan, tapi juga meninggalkan pesan. Nah, pesan inilah yang membuat orang lain tahu value kita, nilai kita, dan karakter kita. Sehingga di sini kakak mendalami public speaking ya, selain kakak mau membagikan hal tersebut untuk orang lain, kakak juga mau menguatkan karakter kakak. Karena ketika kita hidup, itu bukan sekedar kerja dapat uang. Bukan. Ya. Kalau kerja sekedar kerja, kera di hutan juga kerja. Kalau hidup sekedar makan, gajah di hutan juga makan. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Kita punya akal. Nah, gimana caranya akal ini kita gunakan untuk membangun karakter kita dengan baik? Lewat apa? Bicara. Begitu. Lalu apa sih hal yang paling berkesan? Hal yang paling berkesan adalah, teman-teman, jika teman-teman tahu, kakak masih di usia muda sekarang ini. Kakak masih di umur 22 tahun. Tapi banyak yang ngira kakak umur 25 tahun. Jadi kakak kelahiran 99 ya. Kakak kelahiran 99, tapi karena gaya bicara kakak baik dan banyak yang menilai gaya bicara kakak menarik, banyak orang yang mengira kakak udah 25, 26, 27, bahkan 30. Begitu. Bahkan di usia muda kakak sekarang ini, kesan yang paling kakak rasakan adalah kakak bisa berkesempatan berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mereka lebih tua dari kakak di instansi-instansi ternama. Misalkan Badan Pengawas Pemilu, Pembisnis Nasional, waktu itu di Pansar Academy, lalu di Kementerian dan juga di Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Tengah. Nah, di sini kita bisa ambil makna bahwa ketika kamu belajar public speaking, itu bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman. Kakak dulu pernah diremehin sama para pembisnis nasional. Jadi waktu itu kakak diundang untuk ngisi training public speaking untuk para pembisnis ya. Untuk mereka yang bergerak dalam dunia bisnis. Pas kakak datang, ternyata para pesertanya kaget. Waktu itu kakak masih umur 20 tahun. Para pesertanya kaget, loh kok trainernya muda banget. Mereka bahkan ada yang nyeletuk di depan kakak begini. Ini mah kalau saya tahu trainernya muda, mendingan saya di rumah ngurusin anak saya. Coba, kamu mau tampil dijulitin gitu sama peserta. Terus yang kedua, ada juga yang julitin begini. Seharusnya mah saya yang ngomong, bukan kamu. Kamu kan masih muda. Tapi dalam hati kakak, masalah pengalaman public speaking, ilmu, itu bukan bicara umur. Bicara tentang kemauan dan pengalaman. Mungkin bahasa kasarnya begini. Oke, umur boleh tuaan lo, tapi masalah pengalaman boleh kita adu, gitu lah istilahnya, bahasa kasarnya ya. Akhirnya kakak waktu itu tampil di acara tersebut. Yang awalnya ngeremehin kakak, malah mereka terkesima. Dan mereka malah asik sama pembawaan kakak. Akhirnya pas di akhir acara, mereka justru minta kartu nama kakak buat kolaborasi di Bandung dan kota-kota lainnya. Jadi istilahnya di sini, teman-teman yang sampai saat ini masih muda, teman-teman punya banyak kesempatan, begitu ya.
Jadi istilahnya kakak selalu pede, meskipun umur kakak muda, tapi bukan berarti kualitas kita kalah dengan yang tua. Karena bicara tentang kualitas, bicara tentang pengalaman, bukan bicara seberapa tuanya umur kita. Begitu ya. Itu paling dari kakak sih pengalaman dan kesan ya ketika bisa belajar public speaking. Terima kasih Kak Uta. Nah, Kak Uta ini ada pertanyaan terakhir nih dari Ulpa Jayanti ya. Nah, kata Kak Ulpa Jayanti gini, Assalamualaikum Kak, saya Ulpa Jayanti asal Palu, ingin bertanya lagi Kak. Saya pernah ditegur pada saat berbicara di depan umum, dan itu membuat saya trauma dan merasa tidak pantas untuk bicara lagi Kak. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara menghilangkan trauma dan pikiran itu untuk menjadi pede dalam berbicara. Terima kasih Kak. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Intinya ketika kita mau menghilangkan trauma, kita harus menghilangkan stigmanya dulu. Jangan kita berpikir bahwa ketika ada orang yang mengkritik kita, ketika ada orang yang menyampaikan masukan ke kita, bahwa kita itu adalah orang yang salah dan orang yang tidak baik dalam melakukan public speaking. Tapi justru dari situ kita belajar bahwa ketika ada masukan dari orang lain, itu justru bisa membangun diri kita lebih baik. Ya, kayak misalkan kita ada haters nih yang ngejatuhin kita. Kita anggap bahwa mereka itu sebenarnya sayang ke kita, tapi cara penyampaiannya aja yang nggak baik. Misalkan contoh ada haters, pernah kakak ada haters yang komen kakak begini, lo kan masih muda, ngapain sih lo bagi-bagi tentang ilmu, terus juga lo kalau bagiin ilmu di TikTok sama di Instagram cuma nunjuk-nunjuk doang, gitu. Ada juga yang komen begini, lo ngajarin orang ngomong, tapi lo sendiri nggak ngomong di konten, cuma nunjuk-nunjuk gini doang. Karena kan kalau di Instagram sama di TikTok kan cuma nunjuk-nunjuk doang kan. Ada yang julid kayak gitu. Tapi kakak nganggap bahwa, oh mungkin cara dia baik, cara dia tuh, Uta, seharusnya tuh kamu kalau nyampein tips tuh ngomong, karena kan supaya orang lebih paham, alangkah baiknya ngomong. Cuman caranya aja, dia yang salah. Ngomongnya, ngapain sih lo nunjuk-nunjuk, lo ngajarin orang ngomong, tapi lo sendiri ngasih tipsnya cuma nunjuk-nunjuk gitu. Mungkin gitu. Mungkin niat dia baik, tapi cara penyampaiannya yang tidak tepat. Itu yang harus kita pelajari. Jadi coba kita ambil sudut pandang dari penyampaian orang lain. Jangan kita ambil mentah, itu adalah hal buruk untuk kita, tapi coba kita ambil baiknya. Bahwa itu untuk memperbaiki kita. Begitupun ketika kita mendapatkan kritikan, masukan, coba kita ambil sisi baiknya. Inti dari kakak itu ya. Dan tinggal gimana cara kamu menyikapi dan berdewasa atas apa yang disampaikan oleh orang lain. Gitu. Mungkin cukup dari kakak buat jawabannya. Terima kasih Kak Uta jawabannya. Dan mohon maaf kepada peserta karena sesi pertanyaan sudah ditutup. Dan mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kami mohon maaf sekali lagi. Dan intisari dari apa yang telah dibicarakan, apa yang telah Kak Uta sampaikan adalah kita sebagai manusia harus mempunyai pikiran yang positif untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian ubah mindset kita, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, dan kita bisa selalu tepat waktu untuk bisa berbicara di tempat umum dengan baik. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator kembalikan ke Master Seremoni Muhammad Alwan. Oke. Tadi Kak Uta keren banget ya, banyak banget penghargaan dan prestasi yang udah didapatkan oleh beliau. Dan dipikir-pikir umurnya juga masih terbilang sangat muda ya Kak Uta. Terus tadi Kak Uta mengingatkan tentang pertama peran komunikasi, yang dimana kita di sana akan menuangkan ide, kemudian menumbuhkan karakter dengan etika yang tentunya akan diterima oleh lawan bicara kita, kemudian membuat orang lain percaya dengan trust. Terus di situ juga diceritakan mengenai public speaking, bagaimana cara kita berbicara di depan umum, terus pesan apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita agar diterima dengan baik. Kemudian ada salah satu tips dari Kak Uta yaitu 3M, yang dimana bukan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tapi di sini adalah tentang bagaimana kita dapat menguasai mental, materi, dan tentunya menawan. Ini merupakan 3 komposisi penting dari public speaking. Terus jangan lupa untuk sering berlatih agar bisa berani berbicara di depan umum. Kemudian melatih kosakata, diksi,
intonasi yang tepat dan baik dan benar, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Uta. Cara berbicara kita harus sering dilatih. Bisa dilakukan dengan pemanasan seperti tadi. Kuku, kaki, kakekku, kaku karena dipaku. Atau 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, dan seterusnya. Dan namun sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Untuk teman-teman yang terpilih, selamat. Dan pertanyaan yang belum terjawab, mohon bersabar. Mungkin akan terjawab di kesempatan lainnya. Semoga webinar kali ini dapat memberikan kita banyak sekali ilmu serta pelajaran yang berguna bagi kita semuanya. Dan saya ingatkan kembali lagi, untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, harap untuk menyalakan kamera yang terlebih dahulu, karena kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama dengan Kak Uta. Oke, buat teman-teman semuanya, boleh menyalakan kamera yang terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan narasumber kita, Kak Uta. Teman panitia udah disiapin. Keren banget ya Kak Uta tadi. Semoga bisa manfaat buat kalian semua. Ayo yang belum nyalain kameranya, boleh dinyalain dulu. Ada Kak Zian yang ganteng banget. Ada Kak Anggita yang cantik sekali. Boleh teman-teman nyalain dulu kameranya, supaya kita bisa foto-foto dengan narasumber terlebih dahulu. Gimana kakak operator? Green screen. Kita mulai dari slide pertama ya. Atau nggak di screenshot HP? Kita mulai dari slide pertama ya. Semuanya diingatkan, sekali lagi, untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama Kak Uta. Oke, teman-teman udah siap? Udah? Oke, dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, boleh senyumnya dong, senyumnya. Jangan dibikin flat kayak gitu ya, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ganteng. Sekarang slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, slide yang ketiga, tetap senyum, jangan cemberut ya. Walaupun semua ini berat, tapi tetap harus senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide selanjutnya. Yang belum nyalain kamera, boleh dong nyalain dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Uta karena sudah mau berbagi ilmu dan sharing tentang masalah public speaking, bagaimana kita cara menghadapi ketakutan kita sendiri, bagaimana kita bisa berani berbicara di depan umum. Tentunya webinar kali ini akan menginspirasi kita semua. Mungkin apabila ada keperluan atau kesibukan yang lain, kami izinkan untuk Kak Uta meninggalkan Zoom hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai berjumpa nanti di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu secara langsung, bersilaturahmi, karena yang virtual akan kalah dengan yang nyata. Ya, pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman. Terima kasih Kak Uta. Terima kasih Kak. Oke, buat teman-teman sebelum acara ditutup, saya ingatkan sekali lagi untuk menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah disediakan oleh panitia karena di sana akan diberikan sertifikat elektronik untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengisi nama dengan lengkap dan benar serta mengisi email yang aktif, oke? Sebelumnya sambil mengisi link online formulir itu, boleh absen dulu nggak? Ada yang dari luar Bogor lagi nggak nih? Saya Kak. Boleh di komen aja ya. Oh iya, jangan lupa kalian yang udah ikutan webinar kali ini untuk melakukan review di Instagram kalian dan tag
@goldenorganizer__ untuk penilaian dari kami. Buat teman-teman sekali lagi diingatkan, untuk yang sudah mengikuti webinar kali ini, diharapkan untuk membuat review tentang webinar kita kali ini. Boleh di-tag di @goldenorganizer__ Terima kasih. Gimana semuanya? Udah pada ngisi absennya belum? Keren banget ya Kak Uta tadi. Semoga hari ini dapat menginspirasi kalian semua. Saya ulangi lagi, yang belum mengisi absen diharapkan untuk mengisi absennya terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi absensi. Sudahkah Kak Radiana Syuri? Oke, jangan lupa membuat review di Instagram dengan men-tag kami di @goldenorganizer__ Terima kasih. Udah semuanya absen? Kalau udah semua boleh angkat jempolnya. Ya, 1 udah, 2 udah, 3 udah. Kak Zian ganteng banget Kak Zian. Kak Gita juga sibuk banget kayaknya. I love you katanya. Oh. I love you Kak Gita. Oh iya. Oke, sudah ngisi semuanya? Udah dimasukin ke room chat kan? Linknya? Boleh dilihat chat Zoom-nya supaya bisa mengisi Zoom-nya. Untuk yang belum mengisi, silakan mengisi terlebih dahulu karena akan dibagi ini lagi untuk kalian mengisi sebelum acara ini ditutup. Terima kasih. Ada yang dari Binjai nggak ini? Ada dari Binjai nggak? Salam dari Binjai. Ada yang dari Wonosobo? Dari tadi? Yogyakarta hadir. Wih, jauh-jauh kali ya. Udah semuanya ya? Udah belum? Kalau udah boleh angkat jempolnya sekali lagi supaya kelihatan nama panitianya yang udah dan yang mana yang belum. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berterima kasih karena sudah mau menghadiri acara webinar kali ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan daripada tim panitia Golden Organizer, mohon dimaklumi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, semoga kita berjumpa lagi. Dadah. See you.